Aksi militer Israel berlanjut di Lebanon. 6 orang termasuk 2 paramedis tewas akibat serangan Israel saat sedang menangani korban serangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-is'af. Serangan udara Israel di Deir Kanun, En-Nahar, Lebanon menewaskan 6 orang. 2 korban merupakan para medis yang sedang mengevakuasi korban luka. Momen mengerikan terjadi saat petugas medis memeriksa korban serangan pertama sebelum tiba-tiba ledakan kedua menghantam lokasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-is'af. Dalam rekaman terdengar teriakan histeris warga yang menyebut petugas ambulans terbakar hidup-hidup akibat serangan tersebut. Para medis tersebut sedang menjalankan misi penyelamatan ketika serangan kedua terjadi. Dua serangan udara Israel yang menghujam rumah sakit di Lebanon Selatan melukai 9 orang. Petugas kesehatan meninjau kerusakan di rumah sakit pemerintah Tab 9 di distrik Bin Jbeil, Lebanon Selatan. Ya, serangan tersebut menyebabkan kerusakan di dalam gedung 3 lantai, diantaranya ruang gawat darurat, kamar pasien, unit kemoterapi, perawatan intensif, MRI, ruang operasi, perawatan umum, ruang tunggu, dan area akomodasi staf. Selain itu, atap rumah sakit juga rusak, termasuk panel surya yang memasok listrik. Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon mengutuk keras serangan ini yang melukai 9 orang, termasuk 7 anggota staf rumah sakit, 5 diantaranya perempuan. Sehari sebelumnya, Rumah Sakit Tabedin Lebanon mengalami kerusakan parah menyusul dugaan serangan udara Israel di dekat fasilitasnya. 2 orang tewas akibat serangan tersebut. Kaca Rumah Sakit Tabedin Lebanon pecah dan berserakan. Rekaman yang dirilis Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan perabotan hancur. Staf medis dan pengunjung bahkan tidak ada di tempat. Serangan Israel di dekat Rumah Sakit Tabedin menewaskan 2 orang dan 1 terluka. Pusat Operasi Darurat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon menyebutkan serangan Israel telah menewaskan 3.089 orang. Tentara Israel belum memberikan keterangan serangan ini. Drone Hizbullah kembali menghantam fasilitas militer Israel, dan kali ini drone kamikaze Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome. Dalam rekaman video, drone kamikaze Hizbullah berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome atau kubah besi di kota Somera, Israel yang berbatasan langsung dengan Lebanon Selatan. Sebelumnya, drone-drone Hizbullah juga berhasil meluluhlantakkan tank-tank maupun kendaraan militer Israel. Semua peralatan militer canggih seharga miliaran dolar Amerika milik Zionis ini berhasil dihancurkan hanya dengan drone yang jauh lebih murah. Militer Israel kembali menggempur wilayah Gaza bagian tengah usai memerintahkan evakuasi di sejumlah blok permukiman warga. Serangan terbaru menghantam kamp pengungsi Al-Bureij dan Nusairat. Dua kamp pengungsian di Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel tak lama setelah Israel memerintahkan evakuasi di sejumlah blok permukiman warga. Di kamp pengungsi Al-Bureij, sebuah rumah dibombardir tak lama setelah warga dievakuasi dari area tersebut. Rekaman menunjukkan sebuah ledakan hebat yang diikuti oleh kobaran api terjadi. Serangan tersebut menyebabkan bangunan hancur dan puing-puing berserakan di kawasan permukiman yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan berat akibat serangan berulang.
Rekaman serupa juga terjadi di kamp pengungsi Al-Nusairat. Militer Israel sebelumnya memberikan peringatan evakuasi sebelum menggempur sebuah rumah di kawasan itu. Ledakan tersebut turut merusak bangunan lain di sekitar lokasi serangan. Situasi kemanusiaan di Palestina kini semakin memprihatinkan. Israel terus melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah wilayah, baik di Gaza maupun tepi barat. Pasukan Israel menyerbu sebuah pesta pernikahan di wilayah tepi barat. Tentara Israel juga menangkap sang mempelai pria di tengah berlangsungnya perayaan. Insiden ini terjadi saat pesta pernikahan tengah berlangsung dan dihadiri oleh puluhan tamu. Sejumlah tentara terlihat mengamankan area sebelum membawa mempelai pria keluar dari lokasi resepsi. Dalam rekaman ini, pengantin pria tampak digiring dengan mata tertutup dan dikawal ketat oleh tentara bersenjata. Militer Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza. Dalam rekaman video warga, ledakan tiba-tiba terjadi di sebuah rumah di kawasan kamp pengungsi Al-Nusairat, Gaza, akibat serangan udara militer Israel. Sejumlah warga pun berlarian dan menghindari ledakan. Belum diketahui apakah ada korban dalam serangan ini. Video Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan tawanan aktivis dan jurnalis internasional memicu kemarahan publik. Sejumlah negara pun langsung memanggil duta besarnya dari Israel. Cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan aktivis misi kemanusiaan Gaza menuai kecaman dunia internasional. Dalam rekaman video, para tahanan ini diborgol dan diperlakukan dengan kasar oleh tentara Israel. Bahkan Israel menyebut mereka sebagai bagian dari teroris. Tidak hanya itu, 430 orang dari 40 negara ini akan ditahan di penjara khusus teroris. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Aksi Israel ini memicu reaksi internasional. Italia memanggil duta besar Israel dan memprotes perlakuan kepada aktivis yang juga warga negaranya. Irlandia, Spanyol, Turki, dan Indonesia juga mengkritik keras dan menyerukan pembebasan para aktivis. Perdana Menteri Irlandia Michelle Martin juga mengutuk keras lantaran saudara perempuan Presiden Irlandia Catherine Connolly masuk di antara mereka yang ditahan. Sebelum dibebaskan, relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke jalur Gaza, Palestina dipukuli dalam penjara Ketziot, Israel. Selain relawan Indonesia, 430 aktivis global Sumut Flotilla mendapatkan kekerasan dari tentara Israel. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat teman-teman lengkap 9 orang. Ada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Iya. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat. Doanya aja. Terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh tentara Israel. Dan berikut cerita Hendro terkait tindakan yang didapatkannya selama ditahan Israel.
Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya sampai Disetrum? Disetrum, iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya Pak, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah.